Halo Tribuners, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Feby Tribaryani yang akan membawakan berita pilihan pada Senin 17 Februari 2025. Berita pertama dari Provinsi Gorontalo. Fenomena hujan jeli menghebohkan masyarakat Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Peristiwa ini terjadi di Desa Leyao, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pada Sabtu 15 Februari 2025. Sejumlah warga merekam momen tersebut dan membagikannya ke media sosial Facebook. Dilansir dari tribungorontalo.com dari akun Facebook Selvina, hujan jeli ini sempat menimbulkan kecurigaan dari warga setempat. Warga yang saat itu masih terjaga mulai mengamati butiran hujan yang jatuh dari langit. Karena penasaran, warga mulai menampung butiran-butiran putih itu ke dalam wadah. Awalnya, warga mengira benda itu adalah es batu. Namun, setelah dipegang, teksturnya lengket menyerupai jeli. Insiden ini diketahui baru pertama kali terjadi. Menurut warga setempat, Ewan Saputra, dirinya bersama warga lainnya kaget dengan peristiwa alam yang terjadi di dusun atau atas Desa Leyao tersebut. Fenomena itu baru disadari warga setelah beberapa saat hujan turun. Sebab yang justru nampak di permukaan tanah adalah butiran jeli atau seperti agar-agar yang memenuhi pekarangan rumah dan juga jalan. Ada yang sibuk mengambil wadah untuk menampung hujan jeli. Sebagian warga memilih mengabadikan momen yang tidak pernah terjadi di desa tersebut. Hujan jeli di desa itu terjadi sekitar 30 menit dan warga merasakan hujan yang turun cukup deras. Belum diketahui secara jelas apakah butiran jeli memenuhi seluruh desa atau hanya terjadi di satu lokasi di dusun tersebut, mengingat peristiwa langka ini terjadi saat malam hari. Hujan jeli tersebut nampak lembek dan butirannya terasa lembut seperti agar-agar, tetapi warga memilih menghindar agar tidak terkena langsung. Hujan jeli diketahui pernah terjadi di Skotlandia, Eropa pada tahun 2009. Dikutip dari BBC, seseorang menemukan butiran jeli di Petlands. Penemuan ini memicu beragam teori konspirasi. Beberapa dugaan menyebutkan bahwa zat tersebut adalah sejenis jamur, ekskresi hewan, atau bahkan ingus bintang dari meteoroid. Kemudian, pada Agustus 2009, ada bukti ilmiah baru yang menunjukkan bahwa materi misterius ini mungkin berasal dari suatu cairan dari katak. Untuk mencoba memecahkan misteri tersebut, beberapa ilmuwan telah diminta untuk memeriksa sampel jeli. Hans Luiman, seorang ahli alga di Royal Botanic Garden Edinburgh, mengatakan kepada para pendengar BBC bahwa ia yakin gel itu sendiri bukanlah tumbuhan atau hewan. Rekan dari Hans, Dr. Andy Taylor, mempelajari jamur di Macaulay Institute di Aberdeen. Ia mengatakan ada filamen jamur di lendir tersebut, tetapi setuju dengan Hans bahwa jamur tersebut tumbuh di dalam lendir. Ia juga menemukan referensi tahun 1926 di jurnal Nature tentang pembusukan bintang. Referensi tersebut mendukung teori bahwa burung dari beberapa spesies tertentu memakan katak atau kodok, lalu kemudian burung itu memuntahkan ovariumnya hingga jatuh ke daratan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, Naufal Pramudia Irawan, mengatakan ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya hujan bertekstur seperti jeli di dusun atau atas Desa Leyao, Gorontalo Utara pada Sabtu 15 Februari malam. Menurut Naufal, kemungkinan pertama adalah adanya fenomena biologis, yakni hujan jeli disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Partikel gelatin dari organisme-organisme ini bisa jatuh bersama dengan hujan. Kemungkinan kedua adalah fenomena meteorologi, yakni saat angin yang sangat kuat mengangkat bahan-bahan dari permukaan laut atau kolam yang kemudian terbawa ke atmosfer dan turun kembali sebagai hujan ketika kondisi memungkinkan. Kemungkinan ketiga adalah adanya pencemaran atau limbah. Ia menyebut, pada beberapa kasus hujan jeli terkait dengan limbah industri atau pencemaran air yang menghasilkan bahan-bahan gelatin atau mirip jeli. Meskipun hal ini sangat jarang dan lebih mengarah ke fenomena yang merusak lingkungan. Namun, kata Naufal, untuk mengetahui secara pasti penyebab turunnya hujan yang menyerupai jeli tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut. Kita beralih ke berita dari Sidoarjo. Kasus penyiksaan anak kembali terjadi.
Kali ini dari Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang ibu kandung berinisial RA jadi tersangka usai menganiaya anaknya sendiri hingga alami luka melepuh. RA menganiaya anaknya yang masih berumur 3 tahun hanya gegara ngompol. Sang anak dipukul pakai sapu hingga gagang sapunya bengkok. Tak hanya itu, RA juga menyiram anaknya dengan air panas. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Kristian Tobing membenarkan kejadian tersebut. Awalnya, korban tersebut ngompol. Kemudian pelaku mengetahui itu dan melepas spray untuk dibawa ke tempat cucian untuk direndam. Saat berada di tempat cucian, korban menangis dan RA pun marah dan mulai melakukan kekerasan fisik. Mulanya, pelaku menyiram korban dengan air panas dari dispenser hingga korban makin menangis. Pelaku bahkan mengulangi perbuatannya dengan menggunakan air mendidih. Tidak hanya menyiram air mendidih, kekerasan fisik itu dilakukan ibunya berlanjut dengan memukul punggung dan juga tangan korban beberapa kali menggunakan sapu lantai stainless hingga ujung sapunya bengkok dan korban menangis kesakitan. Setelah itu, pelaku meminta asisten rumah tangganya untuk meneruskan mencuci spray dan memandikan korban. Lalu tersangka pergi ke apotek membeli salep untuk anaknya yang telah dianiaya sendiri. Namun, kondisi korban makin parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Kasus tersebut sedang ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo. Tersangka dikenakan pelanggaran pasal 80 ayat 2 dan juga ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tegas Kapolres. Kita beralih ke berita dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak. Menjelang pelantikan Kepala Daerah Fakfak terpilih, Sabaun Dahlan dan Donatus Nimbit Kendik, Demokrat Fakfak optimis sebanyak 32 program yang sebelumnya ditawarkan akan diwujudkan dan membawa perubahan hebat. Hal itu disampaikan Ketua DPC Demokrat Fakfak, Freddy Kerianto kepada Tribun papuabarat.com di Fakfak Papua Barat pada Sabtu, 15 Februari 2025. Ferdi Kerianto mengatakan, tentu kedua figur Bupati Fakfak terpilih, Sabaun Dahlan dan Wakil Bupati terpilih, tahu betul masyarakat menanti janji-janji kampanye termasuk implementasi dari 32 program tersebut. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak karena sudah memberikan pilihan yang tepat kepada Santun dalam kontestasi Pilkada Fakfak 2024. Termasuk juga disampaikannya rasa terima kasih untuk partai politik pengusung yang telah bekerja keras menggerakkan mesin partai masing-masing untuk memenangkan Santun. Pasca pelantikan nantinya, sebagaimana jadwal yang telah dikeluarkan nanti tanggal 20 Februari 2025 baru akan dilakukan pelantikan serentak. Ia menyebutkan, pasca pelantikan nantinya Kepala Daerah Fakfak terpilih yang selama ini menggunakan jargon Santun, bukan lagi Bupati Santun semata, tetapi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak periode 2025-2030. Terima kasih Tribuners, Anda sudah menyaksikan berita pilihan pagi hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!